Ya, Bapak Ibu Saudara, sidang penghiburan keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama dalam ibadah kita pada malam hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Ya, demikian firman Tuhan dengan judul perikop hikmat yang benar. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul atau tema, yaitu persiapan hari kematian. Berbicara tentang kematian, itu tidak bisa dilepaskan dengan kelahiran. Jadi dalam hidup ini selalu diwarnai dengan dua peristiwa, yaitu peristiwa kelahiran dan kematian. Ini pasti akan selalu mewarnai kehidupan manusia. Kelahiran adalah awal seorang memasuki dunia untuk kemudian menjalani kehidupannya dalam satu masa yang mungkin cukup panjang, Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada juga yang tidak terlalu panjang. Sebaliknya, peristiwa kematian adalah akhir perjalanan kehidupan manusia di dunia ini. Nah, hari kematian sebenarnya merupakan satu paket dengan seluruh kehidupan kita, di mana hidup kita di dunia ini dimulai dengan kelahiran dan kemudian berakhir dengan kematian. Nah, inilah yang diringkas oleh Raja Salomo. Dia meringkaskan buat kita paket kehidupan dari kelahiran sampai kematian sebagai berikut. Dia katakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau biasanya kita selalu mempersiapkan hari kelahiran anak kita, apalagi di zaman sekarang ini, di zaman internet, biasanya ketika sudah diperiksa di dalam janin itu sudah ditahu jenis kelaminnya. Nah, kita sudah mulai buka Google gitu ya, mulai memberi nama. Nah, kalau misalnya laki-laki namanya si ini, gitu ya. Laki-laki misalnya namanya Jono, nah, gitu ya. Kalau perempuan namanya Juni, nah, begitu seperti itu ya. Kalau dia bertepatan kelahiran pada bulan Juni, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu yang seringkali dilakukan dalam kehidupan ini. Orang begitu mempersiapkan dengan baik hari kelahiran anaknya atau hari kelahiran anak kita. Mulai dari namanya, mulai dari pakaiannya, tempat tidurnya, gitu ya, sampai kepada perlengkapan-perlengkapan bayi. Itu semuanya dipersiapkan sebelum hari kelahiran itu tiba. Gitu ya. Jadi menjelang hari kelahiran semuanya dipersiapkan dengan baik. Maka lewat firman Tuhan pada malam hari ini
diingatkan lagi kepada kita bahwa sebetulnya paket kehidupan kita ini bukan hanya bicara ketika kita lahir saja, tetapi paket kehidupan kita ini kita juga berbicara tentang ketika peristiwa kematian. Jadi kalau peristiwa kelahiran kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, demikian juga Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita akan menghadapi peristiwa kematian. Jadi ini adalah satu hal yang penting. Ini bukan sesuatu hal yang tabu. Ini bukan sesuatu hal yang menakutkan bagi orang percaya. Saya pernah satu kali ditelepon sama om saya, ya usianya sekarang ini mungkin sudah hampir 80 tahun, gitu ya. Hampir 80 tahun, 70 tahun lebih lah gitu ya, usianya. Dan saya sudah lama sekali tidak berjumpa dengan om saya, tapi saya tidak tahu waktu itu dia telepon saya, dan dia dapat nomornya dari siapa, dia minta mungkin dari adik saya atau keluarga yang ada di Kalimantan. Dia telepon saya bilang begini, pertama kali dia ngomong, halo Singkap, kamu masih ingat saya? Saya lama diam dulu, siapa ya suara-suaranya nih. Langsung saya coba tebak, oh ya om ya, gitu ya. Om, ya, iya. Om senang sekali bisa berhubungan dengan kamu. Nah, om mau cerita ini sedikit. Cerita apa, om? Om baru saja menyelesaikan persiapan untuk rumah terakhirnya om. Loh, maksudnya rumah terakhir bagaimana om? Om kan sudah banyak punya rumah. Ada di Palangkaraya, ada di kampung. Rumah terakhir yang mana lagi? Maksud om kubur saya. Oh begitu. Berapa biayanya om? Saya bilang, cukup besar biayanya. Ya, hampir melewati 50 juta. Weh, luar biasa, saya bilang. Om membangun rumah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat ada orang-orang tertentu yang memang melakukan hal ini. Mempersiapkan atau menyambut hari kematian. Mempersiapkan ketika dia menghadapi hari kematiannya. Nah, tetapi berbicara tentang mempersiapkan persiapan hari kematian ini, Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya berbicara tentang kubur. Ya, kita tidak hanya berbicara tentang kubur, tetapi di sini kita berbicara tentang ada dua hal yang perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ada dua macam persiapan yang perlu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama itu adalah persiapan secara jasmani. Apa maksudnya persiapan secara jasmani? Persiapan secara jasmani itu yang pertama yaitu kita mempersiapkan pesan-pesan terakhir yang perlu diberikan. Sama seperti di dalam Alkitab itu, Yakub memanggil ke-12 anak laki-lakinya, kasih duduk mereka dan memberikan pesan-pesan terakhir. Bahkan memberkati anak-anaknya, gitu ya. Hizkia juga di dalam Yesaya 38 ayat 1 juga sama, Bapak Ibu Saudara. Dia memberikan pesan-pesan terakhirnya sebelum dia mati. Kenapa hal ini penting? Pesan-pesan terakhir, hal ini supaya tidak terjadi salah paham atau keributan di antara anggota keluarga. Terutama jika masih ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Ya, diselesaikan. Baik dengan orang yang masih akan hidup maupun dengan orang yang akan mati ini. Maupun antara sesama orang yang masih hidup yang akan ditinggalkan oleh orang yang akan mati ini. Kenapa? Karena seringkali keributan terjadi di antara keluarga, Bapak Ibu Saudara, justru ketika salah satu dari orang tua mati. Atau kedua-dua dari orang tua mati. Terjadi keributan. Kalau tidak ada pesan, kalau tidak ada wasiat. Apalagi kalau berbicara tentang warisan. Jadi ini yang penting, Bapak Ibu Saudara. Nah kemudian
hal yang kedua, nah ini baru berbicara tentang mempersiapkan mau dimakamkan di mana. Gitu ya. Pemakaman yang seperti apa yang diinginkan, Bapak Ibu Saudara ya. Dan hal ini juga penting. Kenapa? Agar tidak terjadi perdebatan antar keluarga. Sehingga upacara pemakaman akan dapat berjalan dengan lancar. Seperti itu. Itu pesan. Ya, makanya kita seringkali mendengar salah satu tokoh gereja yang baru-baru meninggal. Beberapa kurang lebih 1-2 bulan, sebulan yang lalu, saudaranya di Kendari. Sebelum dia meninggal, dia berpesan, kalau saya meninggal, kubur saya harus disatukan dengan om saya, katanya. Disatukan dengan om saya. Dan harus dibawa pulang di kampung, karena omnya dikubur di kampung. Gitu ya. Dan disatukan dengan kuburnya om saya. Nah itu pesannya. Jadi, walaupun dia harus dikuburkan untuk sementara waktu di kota Kendari, tapi nanti dia akan dibongkar kembali dan akan dibawa ke kampung. Karena itu pesan dari almarhum. Gitu ya. Jadi itu. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Persiapan secara jasmani. Dan mungkin banyak persiapan-persiapan secara jasmani. Ya, mungkin sebelum dia meninggal, dia kasih duduk anaknya, ya. Karena kebetulan yang akan meninggal ini orang kaya, duitnya banyak, gitu ya. Ada banyak depositonya. Jadi dia bilang deposito ini ada 1 triliun. Anaknya ada 10. Jadi tinggal dibagi aja berapa miliar per orang. Nah, seperti itu ya. Dikasih duduk. Dan itu ditulis di atas akta notaris. Begitu orang tuanya ini meninggal, maka harus dibagi rata ini, Bapak Ibu Saudaranya. Nah, kemudian itu berbicara tentang persiapan secara jasmani. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, persiapan secara rohani. Apa maksudnya persiapan secara rohani ini? Persiapan secara rohani ini jauh lebih penting daripada persiapan secara jasmani. Karena persiapan secara jasmani itu yaitu bagi orang yang akan ditinggalkan. Gitu ya. Tetapi persiapan secara rohani yaitu persiapan bagi orang yang akan meninggalkan dunia ini. Nah, ini penting persiapannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa persiapannya itu? Yang pertama, sadar. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang Jawa bilang nyebut ya, gitu ya. Ada orang Jawa di sini ya, ada ya. Oh, ada Mas Kalam ya, tapi saya tidak tahu ada Mas Kalam di sini. Tidak ada ya. Ya, nyebut ya gitu, nyebut. Nyebut itu artinya sadar. Sadar apa, Bapak Saudara? Kita harus menyadari bahwa kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia ini. Ini maksudnya yang harus kita sadari. Dan kita harus tahu ini. Cepat atau lambat kita pasti akan mati. Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mati di usia lanjut. Ada orang yang baru 1 hari lahir langsung mati. Gitu ya. Ada orang yang mati usianya baru setengah abad. Seperti itu ya. Atau ada yang usia parubaya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita persiapkan. Jadi kita menyadari, saya sadar. Apapun usaha yang saya lakukan, suatu hari, saya pasti akan mati. Nah, itu yang harus kita ingat. Bagaimana cara saya mati, saya tidak tahu. Kapan saya akan mati, tanggal berapa saya akan mati, saya tidak tahu. Dengan cara apa saya mati, saya juga tidak tahu. Seperti itu ya. Tetapi yang saya tahu adalah saya sadar bahwa saya pasti akan mati. Dan ini dicatat loh di dalam Alkitab. Ibrani pasal 9 ayat 27. Bapak Ibu Saudara. Ibrani pasal 9 ayat 27. Firman Tuhan katakan, dan sama seperti
berarti manusia ditetapkan untuk mati. Hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Berarti Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya kematian. Berapa umur yang kita mau? Semua orang ingin panjang umur. Pada waktu ulang tahun, kita selalu menyanyi apa? Panjang umurnya, panjang umurnya. Padahal sebetulnya bukan panjang umurnya. Ya, kalau misalnya umur kita yang ditetapkan oleh Alkitab berapa tahun? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Berarti kalau hari ini dia berumur merayakan ulang tahun yang ke-40, berarti kalau 80 tinggal berapa itu? Tinggal 40. Makanya nyanyiannya apa? Bukan panjang umur. Pendek umurnya atau kurang umurnya, gitu. Itu sebetulnya lagunya, bukan panjang umurnya. Gitu ya, itu salah kaprah ya. Ya, tetapi sekali lagi kita memang berharap walaupun sudah berkurang 40, kita berharap supaya bisa 80 gitu ya. Walaupun dalam kenyataan jarang orang yang umur sampai 80. Gitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini yang harus kita sadar betul ya, suatu hari saya pasti akan mati. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kalau suatu hari kita pasti akan mati, seharusnya Bapak Ibu Saudara, kita harus melakukan persiapan. Nah, persiapan yang kedua yaitu memastikan. Jadi persiapan secara rohani ini, persiapan yang keduanya yaitu memastikan bahwa kita akan mati di dalam Tuhan. Itu ya. Saya mau mati karena suatu hari saya pasti akan mati. Saya mau mati di dalam Tuhan. Artinya apa? Kenapa saya katakan begini? Sama seperti yang dikatakan oleh Wahyu, kitab Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah orang yang mati, berbahagialah orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi berbahagialah kalau kita mati dalam Tuhan. Artinya apa di sini? Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kita ini mati di dalam dosa. Jadi itu, mati dengan meninggalkan sakit hati. Atau mati penasaran. Oleh karena masih memendam sakit hati. Atau mati karena kita sudah menyakiti orang lain. Nah, itu artinya mati di dalam dosa, Bapak Ibu Saudara. Atau mati agamanya Kristen, tetapi seumur-umur hidupnya, sampai matinya dia tidak pernah sama sekali injak gereja, Bapak Ibu Saudara. Nah, apakah bisa itu dikatakan pulang ke rumah Bapa di sorga? Sedangkan diingatkan berapa kali, berapa pendeta datang ke rumahnya, sudah bersilih berganti, bahkan sudah 3 periode berganti majelis, dia tidak pernah datang ke gereja, saudaraku. Lalu ketika mati, apakah langsung bilang mati, masuk surga, pulang ke rumah Bapa di surga? Nah, itu perlu dipertanyakan. Karena kenapa saya katakan demikian? Yang menyelamatkan kita itu adalah Tuhan Yesus, bukan agama Kristen, Bapak Ibu Saudara. Karena hari ini banyak orang yang beragama Kristen, tetapi dia tidak kenal Tuhan Yesus. Dia tidak memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengenal dia karena namanya tidak ada tercatat, terdaftar di dalam kitab kehidupan. Tidak ada terdaftar di dalam kerajaan surga, seperti khotbah saya tadi pagi, saudara ya. Jadi oleh karena itu, pastikan, ini yang paling penting. Kalau saya meninggal, saya harus mati dalam Tuhan. Sama seperti kisah Lazarus ya, dalam khotbah saya, dalam ibadah malam ke-7 ya, masih ingat ya? Khotbah Lazarus dan orang kaya. Orang kaya dan Lazarus
yang miskin, Bapak Ibu Saudara. Jadi mati di dalam Tuhan. Jangan sampai kita mati dalam status masih dalam keadaan orang berdosa. Mati dalam kekecewaan. Mati karena sakit hati. Mati dengan membawa dendam. Mati tidak mau berdamai. Mati tidak mau mengampuni. Dan lain-lainnya. Jadi ini yang harus kita pastikan, Bapak Ibu Saudara ya. Memang di dalam kehidupan kita tidak ada yang sempurna. Tetapi kita harus punya prinsip hidup kita. Harus berubah. Gitu ya. Karena status kita di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi yang percaya, status kita bukan status orang berdosa. Tapi status kita adalah status orang yang dibenarkan. Nah, sebagai orang yang dibenarkan, maka kita tidak mau lagi bertahan untuk hidup di dalam dosa. Jadi ini persiapannya. Nah, kemudian persiapan yang ketiga yang tidak kalah penting, Bapak Ibu Saudara, memastikan bahwa jalan yang kita pilih itu adalah jalan menuju ke surga, Bapak Ibu Saudara. Karena orang bilang begini, saya ingat khotbahnya Ibu Penatua Andayana, walaupun dalam bahasa Moronene, ya, ada banyak jalan menuju ke Roma. Ya, memang menuju ke kota Roma itu banyak jalan, gitu ya. Bisa lewat udara, bisa lewat darat, bisa lewat laut, seperti itu ya. Tetapi kita tidak bicara Roma, karena Roma itu adanya di dunia ini. Tapi kita berbicara tentang sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan hanya ada satu jalan yang bisa membawa kita pasti sampai ke surga. Yaitu yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapa ada di mana? Bapa ada di surga. Jadi ini yang harus kita pastikan, Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau ini sudah jelas, sudah pasti, maka kita sudah mantap persiapan kita. Artinya, Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan saja tahu jalan ke surga, tetapi ia adalah jalan itu sendiri. Yesus bukan tahu tentang surga, tetapi dia berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 13. Jadi oleh karena itu, jika kita ingin memastikan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang benar, jalan yang menuju ke surga, pastikan bahwa jalan itu hanyalah melalui Yesus Kristus. Ini tidak bisa ditawar lagi. Ini doktrin yang paling mendasar di dalam Alkitab. Doktrin Kristen. Jadi kalau ada orang Kristen yang berpikir masih ada jalan lain menuju ke surga selain Yesus Kristus, itu ajaran liberal, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada. Itu bukan teologi Alkitab, tetapi itu teologi liberal. Masih bisa jalan lain. Tidak ada, saudara. Saya tidak berbicara tentang agama. Karena agama Kristen tidak menyelamatkan. Yesus tidak berkata, agama Kristen membawa engkau sampai ke rumah Bapa di surga. Yesus tidak bilang gitu. Tapi Yesus berkata, akulah jalan yang membawa engkau sampai kepada Bapa di surga. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara. Ini tidak bisa ditawar lagi. Jadi kalau ada masih di dalam pemikiran orang Kristen hari ini, masih ada jalan lain selain Yesus Kristus, Bapak Saudara, lebih baik berhenti jadi orang Kristen. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena kita menyangkal Yesus Kristus. Saudara ya, jadi ini saya harus tegas mengatakan hal ini. Dan ini harga mati. Bukan hanya NKRI harga mati, tetapi jalan ke surga harga mati. Hanya Yesus.
Hanyalah Yesus juru selamat, dialah sumber hidup baka. Jadi hanyalah Yesus, tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak mengatakan agama. Agama boleh banyak. Ya, keyakinan boleh bermacam-macam. Tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, bagi setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita mempersiapkan hari kematian kita dengan sebaik-baiknya. Supaya apa? Agar kita tidak menyesal kemudian. Apa yang kita persiapkan? Persiapan jasmani tadi. Ya, pesan-pesan, jangan sampai yang ditinggalkan ini baku hantam nanti karena rebutan pohon jati. Saya punya yang besar itu, saya punya yang itu, gitu ya. Kayaknya baku hantam, saudara ya. Dan juga pesan-pesan apa? Mau dikubur yang seperti apa? Di mana saya dikubur? Nah, itu pesan secara jasmani. Dan pesan secara rohani, persiapan secara rohani, yaitu sadar suatu hari kita akan mati. Ya. Dan pesan yang lagi memastikan bahwa kalau mati, jangan sampai mati di dalam dosa. Gitu ya. Tapi mati di dalam Tuhan. Karena hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Kalau hidup, kita hidup di dalam Tuhan. Kalau mati, kita mati juga di dalam Tuhan. Bapak Saudara. Karena kenapa? Ada kejadian di kampung saya masih waktu itu kelas 6 SD, saudara. Ada seorang kepala sekolah. Sorry ya, saya tidak menyinggung yang kepala sekolah di sini ya. Enggak ya. Dia memang kepala sekolah. Di kampung saya, di Kalimantan ini. Sudah lama sekali cerita ini. Nah, ini bapak ini, saudara. Dia salah seorang tokoh gereja. Dia juga anggota majelis. Tetapi si bapak ini, walaupun dia seorang tokoh gereja dan anggota majelis, tetapi dia nakal. Nakal dalam tanda petik, saudaraku ya. Jadi dia suka pergi ke lokalisasi. Dan apa yang terjadi? Rupanya dia terkena serangan jantung. Jadi meninggal di atas perut. Itu yang terjadi, saudara. Meninggal di atas perut. Ya, tahu maksud saya ini? Itu yang terjadi. Nah, ini yang saya maksudkan dengan kita. Jangan sampai kita mati di dalam dosa. Dosa yang sengaja kita bikin. Kita tahu itu salah. Kita tahu firman Tuhan mengatakan ini salah. Tapi terus kita lakukan. Kita tahu firman Tuhan mengatakan ini yang harus kamu lakukan. Tapi kamu tidak lakukan itu. Gitu ya. Jangan sampai mati kita masih hidup di dalam dosa. Gitu ya. Nah, kemudian pastikan ini. Hanya Tuhan Yesus jalan. Nah, oleh karena itu, kalau kita masih ragu-ragu hari ini, saya memantapkan. Kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu, saya akan meneguhkan keyakinan Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mati, jangan pernah gantikan Tuhan Yesus dengan yang lain. Hanya Yesus jalan keselamatan. Hanya Yesus juru selamat. Bukan agama Kristen yang menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang kita ikuti. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan, persiapkanlah ini dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai menyesal kemudian. Ya. Sesal kemudian tak ada gunanya. Nah, oleh karena itu selama masih ada kesempatan, mari persiapkanlah kehidupan kita. Kita tidak hanya mempersiapkan untuk hidup kita di dunia ini, tetapi kita juga mempersiapkan untuk apa? Hidup kita ketika kita akan mengakhiri kehidupan kita lewat peristiwa kematian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.